Hai guys. Hai guys, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai videonya, aku ada sedikit pantun nih. Jalan-jalan ke Pabelan, mampir sebentar beli ambyang. Selamat pagi Pak Valian, selamat pagi teman-temanku tersayang. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ya, meskipun kita sedang mengalami pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita tetap social distancing dan bekerja maupun kuliah dari rumah, kita harus tetap bersyukur dan semangat untuk menjalani kehidupan. Oh iya, sekarang aku sedang di kampus 5 UNS Pabelan, kampus kebanggaan kita semua. Langsung aja ya. Jadi di video kali ini aku dan 3 rekanku akan menunjukkan ke teman-teman semua mengenai eksperimen keren dari kita yang memiliki tujuan untuk mengetahui cara kerja dari kemagnetan. Nah, gimana sih eksperimennya? Eksperimen kita kali ini yaitu mengenai miniatur ekskavator magnet. Namun, sebelum membahas lebih jauh mengenai miniatur ekskavator kita kali ini, kita mengenal dulu nih orang-orang keren yang berada di balik pembuatan ekskavator ini. Nah, siapa aja sih yang berada di balik pembuatan ekskavator mini ini? Yaitu pertama ada saya sendiri, Andika Triananda. Yang kedua ada Fahri Alif Arfian. Yang ketiga ada Intan Yuliana. Yang keempat yaitu Nastika Rohmiani. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara kerja miniatur ekskavator magnet ini? Dan susah nggak sih buat ngebuatnya? Daripada banyak penasaran, langsung saja kita tanyakan ke ahlinya. Hai teman-teman, tadi sama Andika sudah dikasih tahu kan di eksperimen ini kita mau membuat apa? Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang digunakan untuk membuat miniatur ekskavator magnet. Nah, alat dan bahan yang digunakan yaitu gunting atau cutter. Terserah fungsinya untuk menggunting atau memotong. Ada kawat elektroda bekas yang kita dapatkan dari sisa-sisa praktikum mahasiswa yang kalian bisa ganti dengan menggunakan kayu atau besi kawat yang berfungsi sebagai tumpuan. Ada benang sebagai media penariknya, ada kabel, ada kuningan, ada kardus bekas untuk membuat miniatur ekskavatornya, lem sebagai perekat nantinya, dan ada juga baterai sebagai sumber energi yang digunakannya, dan yang terakhir ada plester yang digunakan untuk merekatkan baterai dan kabel. Kebanyakan alat dan bahan yang digunakan mudah ditemukan di dalam rumah, sehingga kalian tidak perlu repot-repot untuk mencarinya di luar rumah. Apalagi di masa pandemi seperti ini, keluar rumah perlu dikontrol. Jadi kalian harus memanfaatkan barang-barang yang berada di dalam rumah. Magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Apabila 2 kutub yang berbeda didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Namun, apabila 2 kutub yang sama didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Dan ini ada video dokumentasi keseruan kita dalam membuat miniatur ekskavator magnet ini. Nah, gimana teman-teman? Tadi udah lihat kan keseruan kita dalam membuat ekskavator magnet ini. Nah, sekarang aku Intan Yuliana bareng rekanku Fahri Alif Alfian akan sedikit mengulik mengenai cara kerja ekskavator magnet kita. Yang pertama nih Mas Fahri, aku ingin tanya kenapa kelompok Mas Fahri, kelompok 6 ini memilih adanya ekskavator magnet. Kami dalam proyek magnet ini memilih membuat ekskavator magnet dikarenakan proses pembuatannya pun mudah serta bahan-bahannya pun mudah dijumpai di sekitar kita. Sangat
solutif dalam membuat mainan ya. Kalau nanti orang tua di rumah itu pengen anaknya bisa belajar sambil bermain, eskavator magnet ini akan sangat membantu. Yang kedua, untuk kendala sendiri dalam pembuatan eskavator magnet, apakah ada Mas Fari? Kami dalam membuat eskavator magnet ini mengalami kendala, yaitu pada saat pembuatan jalur listriknya itu karena mungkin mengalami kurang daya, sehingga magnet yang diciptakan pun kurang besar dan akhirnya kurang dapat bisa mengangkat beban besi ataupun logam yang akan diangkat. Jadi kurang adanya perhitungan antara daya dan lilitan yang digunakan gitu ya. Iya, benar sekali. Oke. Kalau boleh tahu kelebihan dari eskavator magnet ini sendiri apa sih? Dalam membuat eskavator magnet ini pertama kita dalam pembuatannya itu mudah, bahan-bahannya mudah, dan kita dapat mengetahui cara kerja dalam mesin sungguhan, yaitu eskavator magnet dalam dunia industri. Itu dalam pembuatannya dan cara kerja mesinnya itu kurang lebih seperti ini. Ya, tadi kelebihannya yang pertama mudah, terus penggunaan bahan-bahannya juga mudah ditemui di masyarakat, menggunakan bahan-bahan sederhana, murah, terus Benar sekali. kita bisa mendapatkan pengetahuan baru gitu ya. Oke, terakhir nih, cara pengoperasian mesin eskavator listrik sendiri bagaimana sih? Ya, kami menggunakan dalam pembuatannya itu ada saklar untuk menyalakan agar magnetnya yang diciptakan itu bisa aktif dan bisa dinonaktifkan. Dan dalam pembuatan geraknya kami menggunakan seperti tuas untuk menggeser eskavator ini, jadi dapat berputar sesuai keinginan kita. Serta dalam menarik tuasnya ini kami menggunakan benang dan alat sederhana, yaitu bekas elektroda yang kami ikatkan dengan atasnya ini buat tuas agar dapat bisa bergerak seperti ini. Jadi kita bisa menurunkan tuasnya dan menaikkan serta memutar tuasnya dengan menggunakan alat ini. Seperti itu. Kalau boleh tahu cara kerja untuk mengambil magnetnya sendiri gimana, Mas? Nah, dalam proses kerjanya yaitu ya kami bisa menyalakan saklarnya, tombol saklar, kemudian mendekatkan tuas kepada benda atau logam yang akan diangkat. Setelah itu bisa menaruhnya sesuai keinginan kita. Dan untuk menjatuhkannya dengan cara menonaktifkannya. Seperti itu. Terima kasih Mas Fari karena telah berbagi pengetahuan mengenai cara kerja eskavator magnet, dan semoga dengan adanya Expo ini dapat menambah pengetahuan baru bagi teman-teman di rumah. Bagaimana tentang cara kerja eskavator magnet sendiri. Terima kasih juga untuk Pak Valian karena telah membimbing kelompok kami hingga kami sukses melakukan Expo ini. Dari kami cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.